Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Perkara yang Besar. Akhir-akhir ini saudara, sering kita lihat di sosial media yang lagi hot perbincangannya adalah tentang privilege atau tidak, hak istimewa. Orang yang bisa melakukan perkara yang besar, menjadi orang yang sukses adalah orang-orang yang punya privilege. Itu yang dikatakan oleh banyak orang saat ini di sosial media. Kalau kita tidak punya privilege, bukan lahir dari orang kaya, bukan lahir dari orang yang berkedudukan tinggi, berjabatan tinggi, maka kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Jadi kita harus terima nasib kalau kita tidak punya privilege atau hak istimewa. Tapi apakah benar orang yang bisa melakukan perkara besar hanyalah orang-orang yang punya hak istimewa, yang lahir dari keluarga kaya, keluarga lengkap, keluarga berkedudukan tinggi? Apakah itu benar? Mari kita baca dulu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang sering kita baca tentang talenta. Ditulis dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 21. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ayat 22 dan 23, hal yang sama juga diterima oleh hamba yang menerima 2 talenta. Kita baca lanjut di ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Singkat cerita, di ayat yang 30 dituliskan, tuannya berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nanti lengkapnya saudara bisa baca sendiri. Nah, dari sini kita bisa belajar saudara. Orang yang dipercayakan hal besar bukanlah berbicara tentang orang itu punya hak istimewa atau tidak dari lahir. Apakah orang itu lahir dari orang kaya atau tidak dari lahir? Apakah orang itu terlahir dari keluarga yang sukses atau tidak? Terlahir dari keluarga yang baik-baik saja atau tidak? Tidak. Tapi dari sini kita bisa belajar. Orang yang dipercayakan perkara yang besar adalah orang yang mau bergerak dan bekerja. Orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhannya. Itulah rumus bagaimana kita bisa dipercayakan perkara yang besar. Bagaimana kita bisa dipercayakan perkara yang besar kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Saya bisa jamin 100%, orang yang lahir dari keluarga kaya sekalipun, uangnya akan habis dalam 1 minggu. Akan dipakai pesta pora kalau dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh papanya. Jadi, kaya, sukses atau tidak tergantung dari privilege, tidak tergantung dari hak istimewa. Kaya atau tidak itu pilihan kita.
Pilihan kita mau bertanggung jawab enggak dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Dengan bakat, dengan tanggung jawab, dengan talenta, dengan hobi, dengan apapun itu, harta. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab, percayalah, kita akan mengalami hal yang sama dengan hamba yang memiliki satu talenta, dipercayakan satu talenta, akan dicampakkan dan dibuang. Dari sini kita bisa belajar juga dari hamba yang satu talenta ini, saudara. Kita bisa lihat reaksinya. Dikatakan di ayat yang 24 itu, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hamba yang memiliki satu talenta ini sering menyalahkan, suka menyalahkan. Dia menyalahkan tuannya karena tuannya yang dikiranya jahat. Itulah juga karakter orang-orang yang tidak bisa melakukan perkara yang besar. Orang yang suka menyalahkan. Jadi saudara, marilah kita, seberapapun talenta yang kita punya dipercayakan oleh Tuhannya, jika kita mau bertanggung jawab, kita akan dipercayakan perkara yang besar. Hamba yang punya 5 talenta, hamba yang punya 2 talenta, punya reward yang sama, punya hadiah yang sama. Dikatakan di sana, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tidak dituliskan jumlahnya, cuman 1 yang dikatakan hadiahnya. Kita akan dipercayakan tanggung jawab atau perkara yang besar. Jadi saudara, seberapapun talentanya itu, seberapapun bakat kita, ketika kita bisa bertanggung jawab, kita akan dipercayakan perkara yang besar. Kita dipercayakan untuk bisa melakukan perkara yang besar. Tapi kalau kita menyalahkan, suka menyalahkan orang lain, berkata kalau itu iya beruntung hidupnya karena lahir dari keluarga yang kaya, keluarga baik-baik saja, maka kita tidak akan dipercayakan untuk melakukan perkara yang besar. Ada sebuah contoh yaitu bernama Gosali. Lagi tren beberapa bulan yang lalu atau tahun ini. Dia hanya berfoto selfie selama bertahun-tahun dari dia kecil. Dan karena tanggung jawabnya itu, karena usahanya tersebut, dia dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia menjadi orang yang kaya raya. Dia diberi fotonya, selfie-nya itu dihargai dengan miliaran rupiah. Padahal dia hanya melakukan selfie. Itu seolah-olah hamba yang dipercayakan hanya 1 talenta. Tapi dia bisa dipercayakan perkara besar oleh Tuhannya karena dia mau tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu adalah kunci untuk bisa melakukan perkara yang besar. Tapi orang yang menyalahkan, tidak terima, tidak bersyukur, sukanya menggerutu, itulah ciri-ciri orang yang tidak akan melakukan perkara yang besar. Jadi saudara, mari kita sama-sama melakukan perkara yang besar. Dengan cara apa? Bertanggung jawab dengan hal-hal yang sederhana. Apapun itu. Jika kita disuruh punya tanggung jawab untuk bersih-bersih, ya bersih-bersih saja. Dipercayakan dengan talenta bernyanyi, suara yang bagus, ya bernyanyi. Dipercayakan dengan talenta ide-ide yang kreatif, punya ide-ide yang kreatif, lakukan tanggung jawab di sana. Pakai untuk melayani Tuhan. Dan menghasilkan jiwa-jiwa. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.